berjumpa lagi dengan saya Yansen Theophilus. Apa itu standar data? Dalam bahasa Indonesia disebut dengan data waktu baku. Adalah waktu standar dari elemen-elemen kerja yang dikembangkan dari data-data yang telah didapatkan dari motion and time study sebelumnya. Jadi pada data waktu baku ini, kita mencoba memodelkan waktu standar dari suatu pekerjaan berdasarkan data-data historis, berdasarkan pengukuran waktu kerja sebelumnya, yang memiliki kesamaan karakteristik atau variabel tertentu. Jadi misalnya ketika kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk seorang pekerja berpindah dari titik A ke titik B adalah 3 menit. Nah, apabila kita mau menghitung waktu standar untuk si pekerja yang sama berpindah dari A ke C, di mana kita tahu hubungan antara B dan C, maka kita dapat menghitung waktu standar untuk pekerja tersebut berpindah dari A ke C tanpa harus mengukur ulang. Kita bisa gunakan data historis tadi perpindahan dari A ke B sebagai dasar untuk menentukan berapa waktu standar yang dibutuhkan untuk berpindah dari A ke C. Kurang lebih pemahamannya seperti itu ya. Jadi kita punya waktu standar historis untuk pekerjaan yang mirip, lalu kita mau coba gunakan waktu itu untuk menentukan standar dari waktu kerja dengan variabel-variabel yang mirip, sehingga tidak perlu mengambil data secara langsung untuk setiap pekerjaan. Pada hakikatnya, DWB atau standar data itu adalah kita menentukan atau memodelkan waktu kerja dalam bentuk macam-macam, rumus aljabar, table, grafik, dan masih banyak lagi. Intinya adalah kita mencoba memodelkan waktu standar suatu aktivitas tertentu berdasarkan pengukuran-pengukuran di masa lalu. Keuntungan menggunakan data waktu baku. Yang pertama, hemat waktu, lebih mudah bagi pengukur. Kenapa? Karena yang tadinya, misal kita punya 100 gerakan untuk dipetakan, tapi dia punya variabel yang mirip-mirip. Kalau misalnya menggunakan pengukuran langsung semua, kita perlu 100 kali, dan itu waktunya pasti lama sekali. Dengan data waktu baku, ini kita mungkin hanya perlu melakukan pengukuran untuk beberapa, dan sisanya bisa kita modelkan, sehingga untuk 100 gerakan tersebut, kita bisa gunakan model tersebut untuk mendekati berapa waktu standar yang diperlukan. Yang kedua, operator tidak terganggu. Ketika kita melakukan pengukuran langsung, tentu saja sedikit banyak kita mengganggu kinerja operator, apalagi jika ketika pengamatan dilakukan, kita melihat secara langsung operator dan operator sadar bahwa ada kita sebagai pengamat. Nah, itu kurang lebih akan mengganggu operator. Sedangkan pada penggunaan DWB itu tidak terjadi. Lalu yang ketiga, konsisten untuk digunakan dalam beberapa kasus dengan variabel yang serupa. Tadi seperti contoh ya, untuk kegiatan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Ketika kita punya ratusan atau ribuan titik dengan variabel yang kurang lebih mirip, maka kita bisa konsisten dalam menentukan waktu standar tanpa harus mengukur setiap titik tersebut, perpindahan setiap titik tersebut secara langsung. Yang keempat, pengukur dapat menaksir waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu pekerjaan baru. Jadi misalnya kita sudah ambil data untuk pekerjaan yang lama dengan metode pengukuran langsung. Nah, kita mau rubah sistem kerjanya sehingga ada beberapa variabel yang berubah. Nah, kita nggak perlu untuk mengukur lagi secara langsung. Kita bisa menaksir waktu yang diperlukan dengan merubah-rubah nilai variabelnya tentunya. Yang kelima, pengukur tidak harus berada di lokasi, khususnya ketika kita sudah punya data waktu historis dan kita sudah tahu karakteristiknya mirip dengan apa yang mau kita modelkan, kita bisa modelkan tanpa harus mengunjungi lokasi yang ada. Yang perlu kita pahami adalah kondisi kerjanya seperti apa, elemen kerjanya seperti apa, sehingga kita bisa modelkan meskipun di tempat yang berbeda. Lalu yang keenam, ini berkorelasi dengan yang pertama ya, biaya pengukuran jauh lebih murah. Karena pada dasarnya yang tadinya kita butuh waktu panjang, jadi kita persingkat, biaya labor cost untuk melakukan pengukuran waktu baku jauh lebih murah daripada pengukuran secara langsung.
Sedangkan kekurangan dalam menggunakan data waktu baku, yang pertama diperlukan keahlian, karena kita akan membuat model matematis, maka perlu keahlian untuk memodelkan. Lalu yang kedua, pengukuran terbatas pada variabel tertentu. Tidak semua variabel itu dapat dimodelkan, karena ada beberapa variabel yang sulit sekali untuk dibuat model matematisnya, dan ketika itu terjadi pada kondisi pekerjaan kita tidak selalu bisa untuk menggunakan data waktu baku. Yang ketiga, pengukur belum tentu memahami kondisi sebenarnya jika tidak mengamati secara langsung. Nah, ini terjadi apabila kita memodelkan tidak secara langsung kita hadir di tempat kerjanya, kita nggak tahu kira-kira variabel apa saja yang mungkin mempengaruhi sehingga akan mempengaruhi model yang dihasilkan itu terlalu sederhana dan tidak bisa mewakili keadaan yang sebenarnya. Maka ada baiknya pengukur dan orang yang membuat modelnya juga paham kondisi sebenarnya seperti apa, sehingga waktu dia memetakan variabelnya, dia itu memahami kira-kira variabel apa saja yang harus dimasukkan supaya waktu kerja yang dihasilkannya itu dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Berikut ini merupakan rumus dasar dalam standar data. Pada umumnya, kita memodelkan standar data ini menggunakan regresi linear yang kita sudah pelajari di mata kuliah statistik dengan rumus dasar yaitu Y sama dengan A plus BX. Dan dari pendekatan regresi linear itu, kita membuat rumus W sama dengan sigma F, di mana F ini merupakan faktor peubah. Nah, faktor peubahnya ini merupakan variabel-variabel yang dapat menentukan perbedaan besarnya waktu standar. Jadi misalnya pada kasus perpindahan tadi, tentu saja salah satu faktor peubahnya adalah jarak. Selain jarak, mungkin saja ada faktor peubah atau variabel yang lain seperti beban yang dibawa saat berpindah, lalu kecepatan orang berjalan, lalu apakah lantainya licin atau kasar, itu juga bisa mempengaruhi menjadi salah satu variabel tambahan dari kasus perpindahan tadi. Ya, berikut beberapa contoh faktor peubah yang dapat digunakan tidak terbatas pada ini, seperti jarak, ada penghalang atau tidak, menggunakan tools atau mesin yang sama atau berbeda, bahannya, lingkungannya, manusia, metode, dan masih banyak lagi yang bisa menjadi variabel peubah dalam suatu model waktu standar. Nah, berikut contoh-contoh standar datanya. Kita bisa buat grafiknya, kita bisa buat dalam bentuk table seperti ini. Kita bisa buat grafik seperti ini, misalnya ketika distance-nya berubah, maka berapa waktunya, lalu kita bisa petakan untuk bisa membuat modelnya. Oke, atau kita juga bisa buat dalam bentuk rumus-rumus aljabar, sehingga nanti ketika orang mau pakai untuk kasus yang serupa, dia tinggal masukin aja berapa nilai variabelnya, langsung keluar waktu standarnya. Nggak perlu lagi ngamatin ngambil 30 data, lalu nanti dihitung lagi dengan cara stopwatch time study atau work sampling. Jauh lebih mudah, tapi tadi ada beberapa kekurangan yang harus bisa kita antisipasi tentunya. Nah, berikut contoh kasus sederhana yang akan kita gunakan dalam membahas langkah-langkah nanti menentukan data waktu standar. Misal, seorang pekerja di bagian material handling bertugas untuk membawa dus dari gudang barang jadi ke truk pengangkut, di mana di gudang barang jadi itu posisi barangnya beda-beda, gitu ya. Ada di rak yang satu, rak kedua, rak ketiga, ada yang di rak level ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan dibawa ke truk pengangkut dengan lokasi dan muatan juga yang bervariasi. Nah, dengan kondisi kerja yang berbeda-beda, maka bayangkan kalau kita pakai stopwatch time study semua, kita harus hitung nih dari satu lokasi ke setiap lokasi. Dan bayangin ada berapa banyak kemungkinan lokasi penempatan barang dan lokasi truk itu ada. Akan sangat makan waktu untuk hitung satu persatu, maka kita bisa gunakan standar data. Kita cukup mengidentifikasi waktu standar dari satu atau beberapa kondisi pekerjaan, dan kita juga perlu mengidentifikasi kira-kira variabel peubah yang dapat mempengaruhi. Misalnya jarak perpindahan pasti ya mempengaruhi, lalu kecepatan jalan seseorang, jumlah dus yang dibawa, dan juga beban masing-masing dus. Ya. Ukuran dus,
kondisi jalannya licin atau kasar, lalu gerakan saat mengambil dus, posisi saat mendorong, dan masih banyak lagi variabel. Nah, maka kita perlu memikirkan kira-kira variabel yang signifikan dapat mempengaruhi standar data itu apa saja. Mungkin saja ada variabel yang sedikit mempengaruhi, tapi tidak signifikan, itu bisa saja tidak kita masukkan ya. Seperti misalnya temperatur suhu ruangan, mungkin saja sedikit banyak mempengaruhi, tapi tidak akan terlalu signifikan dan tidak akan terlalu berubah banyak, sehingga kita tidak perlu masukkan variabel tersebut dalam kasus kita misalnya. Maka itulah tadi salah satu kelemahan standar data, bahwa si pemodel juga harus punya kemampuan yang cukup baik dalam memodelkan. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk membuat standar data. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi gerakan-gerakan kerja untuk membuat klasifikasi atau urutan. Seperti pada contoh tadi, maka gerakan-gerakan kerja yang mungkin adalah operator tersebut akan mengambil kereta, lalu dia akan mengambil dus dari satu lokasi, dia akan mengambil dus kedua, dan seterusnya sampai keretanya terisi, lalu dia akan berjalan ke truk yang dituju, lalu dia akan melakukan gerakan-gerakan unloading untuk memindahkan dus di kereta dorong ke truk. Nah, kita identifikasi ya, urutan gerakannya seperti apa, supaya kita bisa memodelkannya secara benar. Lalu yang kedua, ini yang cukup menantang menurut saya adalah mengidentifikasi variabel peubah atau variabel atributif. Nah, apa bedanya? Variabel peubah itu sesuatu yang dapat diukur. Misalnya jarak, berat, itu semua dapat dengan mudah diukur. Ada juga yang namanya variabel atributif. Ini tidak bisa diukur, tapi hanya bisa ditentukan sifat kualitatifnya. Misalnya kondisi jalan. Kita sulit dalam mengukur tingkat kelicinan atau tingkat kekasaran, tapi kita bisa tentukan sifat kualitatifnya, seperti kondisi jalan itu licin atau kasar, berbatu atau rata, dan seterusnya. Jadi kita perlu tentukan mana variabel peubah, mana variabel atributif yang dapat berpengaruh terhadap pekerjaan yang kita amati. Lalu yang ketiga, kita lakukan pengukuran waktu. Nah, ketika kita sudah punya hasil pengukuran waktunya, maka kita nggak perlu lagi melakukan step ini. Kita langsung bisa memodelkan. Tapi kalau kita belum punya data pendahuluan, kita perlu lakukan ini, pengukuran waktu menggunakan jam henti yang sudah dilakukan sebelumnya. Tentukan range peubah yang diukur, tentukan tahanan atau state keadaan yang diukur, lalu dari A dan B didapatkan rancangan pengukuran. Kita langsung ke contoh supaya lebih jelas ya mengenai yang ketiga ini. Berikut ini merupakan contoh rancangan pengukuran dari kasus tadi ya, material handling yang kita bahas, bahwa ada 4 variabel di sini. Ada JJ, JJ itu area pabrik, dan ini merupakan variabel atributif. Lalu ada jarak, jarak ini merupakan variabel peubah. Ada juga beban yang merupakan variabel peubah juga. Ada juga AA, AA itu manual atau kereta dorong. AA itu alat material handling yang digunakan. Apakah kita langsung angkat atau kita gunakan kereta dorong? Ini juga merupakan variabel atributif. Tidak bisa kita ukur, kita bisa tetapkan sifat kualitatifnya. Nah, kita punya rancangan pengukuran seperti ini, punya kondisi seperti ini, kita nggak perlu ukur semua. Kita nggak perlu ukur semua treatment di sini. Kita cukup ukur beberapa treatment saja untuk kira-kira nanti kita bisa memodelkan menggunakan regresi linear, baik itu regresi linear biasa ataupun yang berganda atau multiple. Nah, singkat cerita dalam kasus ini, bagian biru adalah yang akan diukur, yang lain itu tidak akan diukur. Nah, bagaimana cara kita menentukan mana yang diukur? Biasanya yang diukur itu tidak ditentukan secara acak seperti tadi work sampling, tapi kita pilih yang paling stabil. Yang paling stabil adalah yang kurang lebih kegiatannya itu antar waktu ke waktu dilakukan itu paling stabil, gerakannya, waktu kerjanya. Itu yang kita pilih. Jadi bukan secara acak, tapi kita pilih by design, gitu ya, sesuai dengan
kestabilan yang kita inginkan. Kenapa harus pilih yang stabil? Karena kalau yang nggak stabil nanti hasil data yang kita ukur ini kan akan jadi dasar untuk pengukuran yang lain. Kalau yang kita jadikan acuan ini kurang stabil, maka nanti nasibnya yang lain gimana gitu ya, lebih nggak stabil lagi. Maka kita harus pastikan yang dipilih yang stabil. Tingkat ketelitian dan keyakinan kita gunakan biasanya 1%, 99% atau 5%, 95%. Biasanya juga mengakibatkan N yang cukup besar. Ini kita ukur tadi sudah kita pilih, kita ukur menggunakan stopwatch ya. Tetap kita gunakan stopwatch times tadi untuk mengukur beberapa treatment. Tapi nanti kita gunakan data waktu tersebut untuk memodelkan supaya model itu bisa digunakan untuk kasus-kasus yang serupa tanpa harus mengukur secara langsung lagi. Nanti berdasarkan variabel yang telah ditentukan, setelah kita dapat datanya, kita membuat rumus umum persamaan W sama dengan F fungsi dari faktor pengubah. Ya, pada umumnya kita gunakan regresi linear sederhana atau berganda atau multiple untuk mendekati kira-kira persamaannya seperti apa dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Nanti di belakang kita akan latihan bagaimana cara menggunakan rumusnya. Rumus ini sebenarnya harusnya sudah dipelajari pada saat statistik, jadi saya tidak akan bahas banyak. A merupakan intercept, B merupakan slope yang menentukan kemiringan dari regresi linear modeling yang kita gunakan. Cara menentukan A dan B juga mengikuti rumus yang sudah ada. Tinggal kita coba hitung nanti. Singkat cerita, dengan menggunakan regresi linear berganda, didapatkanlah seperti ini dari kasus yang tadi, bahwa setelah tadi diambil datanya, lalu dimodelkan, kita dapat bahwa untuk jenis jalan lantai pabrik dan alat angkut manual, maka didapatkan persamaan seperti ini, 2,7 tambah 1,2J tambah 2,1B, di mana J ini merupakan jarak, B-nya itu merupakan beban. Sedangkan untuk yang luar pabrik dan alat angkut kereta, kita dapatkan 3,6 plus 0,8J plus 3,1B. Nah, dengan persamaan ini, jadinya untuk setiap kegiatan material handling dengan posisi dimanapun dan beban berapapun, kita bisa gunakan model ini untuk menentukan waktu standar tanpa harus pengukuran langsung ulang. Selanjutnya, setelah kita memperoleh rumus model yang kita buat, rumus tersebut kita buat menjadi standar data. Kita buat database-nya. Kita bisa buat dalam bentuk grafik, kita bisa buat dalam bentuk tabel, berdasarkan rumus tersebut kita buat tabelnya gitu. Jadi kalau jaraknya 1 meter, bebannya 1 kilo, berapa waktunya? Jaraknya 2 meter, bebannya 1 kilo, berapa waktunya, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa buat sistem komputerisasi, misalnya kita buat database, kita buat program dengan Java atau apapun programming language-nya untuk bisa memetakan kira-kira supaya operator nanti yang menentukan standar itu jelas. Kalau saya mau masukin beban, masukin jarak, langsung keluar berapa waktu standarnya untuk aktivitas material handling pada kasus tadi. Berikut ini contoh kasus lain ya, yang kita akan coba lihat bagaimana menghitungnya. Jadi seorang manajer gudang ingin mengetahui waktu baku perpindahan barang. Jadi gudang ini menyimpan barang berupa karung-karung ya, kasusnya seberat 60 kilo dengan kereta dorong sederhana. Kegiatan tersebut pada prinsipnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama muat, yang kedua angkut, yang ketiga bongkar. Muat itu ketika karung-karung dimasukkan ke kereta dorong, angkut ketika dipindahkan, bongkar ketika mengeluarkan si karung tersebut dari kereta dorong. Lalu kegiatan muat itu kapasitasnya 3 karung per sekali muat. Diperoleh waktu normal 3 menit dengan data cukup. Sedangkan untuk waktu normal kegiatan bongkar adalah 1 menit. Untuk waktu angkut tergantung pada jarak. Dari pengukuran waktu siklus yang pernah dilakukan, datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil data yang sudah diperoleh dari pengukuran sebelumnya ya.
Dengan jarak 1,5 meter, dapatkan waktu semenit. Jarak 2 meter, 1,2 menit. Diperoleh faktor penyesuaian sekian, kelonggaran sekian. Pertanyaannya, berapa waktu baku untuk pemindahan barang sejauh 9 meter untuk muat, angkut, bongkar? Setelah kita dapatkan rumusnya, jangankan 9 meter, berapapun jaraknya kita bisa petakan. Karena kita hanya menggunakan variabel waktu dan jarak, maka kita bisa gunakan regresi linear sederhana. Kita gunakan rumus yang tadi, sudah sempat saya bahas. Dengan waktu sebagai variabel Y, jarak sebagai X, kita hitung A dan B-nya. Gunakan formula yang ada, didapatkanlah A sebesar 0,978 dan B sebesar 0,173, sehingga didapatkanlah persamaan regresi Y sama dengan 0,978 plus 0,173X. Nah, maka untuk menjawab pertanyaannya, untuk X sama dengan 9 meter, maka didapatkan, kita ingat kembali bahwa sebelumnya sudah diketahui waktu normal kegiatan muat 3 menit, bongkar 1 menit. Yang kita hitung adalah yang angkut dengan menggunakan persamaan yang sudah kita dapatkan. Sehingga didapatkanlah 2,5 menit sebagai waktu siklus. Lalu jangan lupa kita hitung waktu normalnya dengan menambahkan penyesuaian. Pada kasus yang sebenarnya, kalian perlu menyesuaikan, memberikan faktor pengalih penyesuaian sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu dengan kelonggaran 15% yang telah ditentukan pada soal, maka waktu baku total yang didapatkan adalah 7,81 menit untuk kasus X sama dengan 9 meter. Nah, kurang lebih seperti inilah bagaimana cara kita memanfaatkan standar data yang cukup powerful ketika kita mau memetakan waktu standar untuk berbagai kondisi pekerjaan dengan setting pekerjaan yang kurang lebih variabelnya sama. Sekian penjelasan dari saya mengenai standar data, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas usahanya untuk tetap semangat belajar. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.